Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai identifikasi resiko di perusahaan produk saintifik. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali mendengar istilah kata resiko dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Berbagai macam risiko, seperti risiko kebakaran, risiko kecelakaan, hingga risiko bencana alam, seperti risiko terkena banjir pada saat musim hujan. Sehingga mau tidak mau harus menanggung kerugiannya jika risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi dari awal. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau kejadian yang belum pasti yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Baik, objek yang akan kami paparkan yaitu Pudak Saintifik. Pudak Saintifik didirikan pada tahun 1978 di Bandung, terletak di Komplek Mekar Mulia Gede Bage. Pudak Saintifik adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam alat peraga pendidikan untuk bidang pendidikan tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Macam-macam alat yang diproduksinya yaitu ada alat-alat laboratorium, ada alat praktik kejuruan, ada alat percobaan fisika, biologi, dan kimia. Adapun visi misi Pudak Saintifik yaitu visinya adalah Pudak Saintifik menjadi perusahaan nasional pembuat alat peraga pendidikan dan peralatan laboratorium yang terbesar di Indonesia dan sejajar dengan perusahaan sejenis sekelas tingkat dunia. Misinya yaitu Pudak Saintifik adalah perusahaan nasional yang secara aktif turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui industri manufaktur alat peraga pendidikan dan peralatan laboratorium yang memenuhi standar mutu internasional untuk sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan kerja, serta secara aktif turut mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan penyelenggaraan pelatihan guru. Untuk identifikasi risiko nantinya kami akan memaparkan ada 4, yaitu yang pertama ada risiko pemasaran, yang kedua ada risiko keuangan, yang ketiga ada risiko sumber daya manusia, yang keempat ada risiko operasionalisasi. Metode yang digunakan yaitu wawancara dengan pihak perusahaan. Ada beberapa risiko yang kami dapatkan berdasarkan dari wawancara tersebut, yaitu yang pertama ada risiko pemasaran. Di sini ada 3. Yang pertama ada harga jual terlalu tinggi yang diakibatkan karena HPP yang terlalu tinggi. Yang kedua ada kurangnya pengetahuan produk yang mengakibatkan konsumen bingung atau tidak mengerti secara detail terhadap produk tersebut. Yang ketiga ada keinginan konsumen sering berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena konsumen memiliki beberapa opsi yang diminta. Yang kedua yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan di sini ada 3 juga. Yang pertama yaitu keterlambatan pembayaran. Ini disebabkan karena banyak faktor, salah satunya faktor internal konsumen. Yang kedua yaitu penalti dari konsumen. Ini biasanya disebabkan karena keterlambatan pengiriman barang. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk kecelakaan kerja. Ini disebabkan karena kelalaian operator yang tidak mengikuti prosedur kerja yang benar. Lalu ada risiko sumber daya manusia atau SDM. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu kurang ketelitian SDM. Ini akan berakibat pada produk yang tidak baik. Yang kedua ada kecerobohan sumber daya manusia. Ini disebabkan karena biasanya terlalu banyak kerjaan yang tumpang tindih. Yang ketiga ada LTO. Ini disebabkan karena banyak faktor, baik faktor dari perusahaan maupun dari faktor pribadi. Yang terakhir ada risiko operasional. Ada 3 juga. Yang pertama ada deadline yang singkat. Ini disebabkan karena keinginan konsumen yang menginginkan produk tersebut untuk segera dikirimkan. Yang kedua ada keterlambatan datangnya bahan baku yang biasanya disebabkan karena faktor lalu lintas yang padat. Yang terakhir ada kerusakan mesin. Ini banyak faktornya. Salah satunya yaitu kelalaian operator atau bisa juga kurangnya maintenance dari pihak perusahaan.
Setelah itu kami beri kode, ada P1, P2, P3 hingga O3. Lalu di sini kami memberikan tabel pengukuran risiko. Di sini ada frekuensi terjadinya risiko. Yang pertama pemasaran, yaitu ikan, harga jual terlalu tinggi. Ada slide yaitu sedikit hampir tidak ada. Di sini ada keterangannya. Lalu sampai terakhir ada kerusakan mesin, juga ada slide yaitu sedikit hampir tidak ada juga. Setelah itu kami buatkan tabel tingkat kegawatan risiko. Untuk tabel ini untuk memudahkan perusahaan dalam memetakan risiko, maka dilakukan perbedaan tingkat kegawatan. Di sini bisa dilihat ada kolom tingkat kegawatan dan ada kolom bobot. Kolom tingkat kegawatan di sini ada keterangannya, yaitu yang pertama ada kerugian sangat kecil, nomor 2 ada kerugian kecil, nomor 3 ada kerugian menengah, nomor 4 ada kerugian besar, nomor 5 ada kerugian sangat besar. Di mana pada fungsi perusahaan pemasaran, harga jual terlalu tinggi, tingkat kegawatannya kerugian kecil. Untuk kurang pengetahuan produk, tingkat kegawatannya sama, kurang kecil juga. Untuk keinginan konsumen yang berubah-ubah, di sini lumayan agak besar, kerugiannya besar, poinnya 4. Untuk keterlambatan pembayaran konsumen, poinnya di tengah-tengah, yaitu 3, kerugian menengah. Untuk penalti dari konsumen, poinnya juga sama dengan keinginan konsumen yang berubah-ubah, yaitu poin 4. Untuk pengeluaran untuk kecelakaan kerja, di sini poinnya ada 2, yaitu kerugian kecil hingga kerusakan mesin. Di sini poinnya kerugian besar. Selanjutnya adalah pengukuran risiko. Penghitungan risiko yang kami pakai menggunakan konsep sample space dengan rumus tanpa bobotnya E dibagi S dan dengan bobotnya W kali E dibagi W dikali S. E di sini adalah subgiven, sedangkan S adalah sample space dan W adalah bobot masing-masing dari event. Pada tahun 2019, PT Pudak Scientific mengalami kerugian sebanyak 73 kali dari 4 macam kerugian, yaitu keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Untuk pemasaran, PT Pudak Scientific mengalami 12 kali kerugian yang dibagi menjadi 3 indikator. Ada harga jual terlalu tinggi sebanyak 4 kali, ada kurangnya pengetahuan produk dari konsumen sebanyak 5 kali, keinginan konsumen yang berubah-ubah sebanyak 3 kali. Untuk harga jual terlalu tinggi, probabilitas tanpa bobotnya ada sebesar 33,3% dan dengan bobotnya 17,4%. Sedangkan yang kedua, kurangnya pengetahuan produk, nilai probabilitasnya tanpa bobot ada 41,6% dan dengan bobot 43,4%. Lalu yang ketiga ada keinginan konsumen yang berubah-ubah. Probabilitas tanpa bobotnya sebesar 25% dan dengan bobotnya 39,2%. Lalu yang kedua adalah keuangan yang dialami oleh PT Pudak Scientific sebanyak 14 kali dan dibagi menjadi ke 3 indikator. Ada keterlambatan pembayaran, ada penalti dari konsumen, dan pengeluaran untuk kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga adalah SDM. SDM pun sama, dibagi menjadi 3 indikator. Adanya kurangnya ketelitian SDM, kecerobohan SDM, LTO yang tinggi. Untuk kurangnya ketelitian SDM, nilai probabilitas tanpa bobotnya ada 19,1% dan probabilitas dengan bobotnya 51,6%. Lalu yang kedua ada kecerobohan SDM dengan nilai probabilitas tanpa bobotnya ada 33,4%.
dan dengan bobotnya 19,4%. Lalu yang ketiga ada LTO yang tinggi dengan nilai probabilitas tanpa bobotnya 14,3% dan probabilitas dengan bobotnya 29%. Lalu yang terakhir ada operasional, dibagi menjadi 3 indikator. Adanya yang pertama deadline singkat, kedua keterlambatan bahan baku, dan ketiga kerusakan mesin. Untuk deadline singkat, nilai probabilitas tanpa bobotnya 42,3% dan probabilitas dengan bobotnya 22%. Lalu untuk keterlambatan bahan baku, nilai probabilitas tanpa bobotnya 23% dan nilai probabilitas dengan bobotnya 24%. Selanjutnya ada kerusakan mesin, dan nilai probabilitas tanpa bobotnya 34,6% dan probabilitas dengan bobotnya 54%. Ini terdapat tabel yang merupakan rekapitulasi resiko dengan probabilitas PT pada PT Pudak, di mana fungsi perusahaan pada nomor 1 adalah pemasaran dengan resikonya, yaitu harga jual terlalu tinggi, kurangnya pengetahuan produk, keinginan konsumen yang berubah-ubah. Dengan kode untuk harga jual terlalu tinggi yaitu P1, kurangnya pengetahuan produk P2, keinginan konsumen yang berubah-ubah dengan kode P3. Terdapat probabilitas risiko yaitu 17,4% dengan bobot 2, 43,4% dengan bobot 3, 39,2% dengan bobot 3. Tabel yang kedua, fungsi perusahaannya adalah keuangan. Ini terdapat keterlambatan pembayaran konsumen, penalti dari konsumen, dan pengeluaran masuk kecelakaan kerja. Untuk keterlambatan pembayaran konsumen, kodenya yaitu K1, untuk penalti dari konsumen K2, pengeluaran untuk kecelakaan kerja K3. Dan bobot masing-masing adalah 33,% dengan bobot 2, untuk kode K1 29,2% dengan bobot 3, untuk penalti dari konsumen 37,5% dengan bobot 3, untuk K3 yaitu pengeluaran untuk kecelakaan kerja. Dan yang ketiga adalah fungsi perusahaan adalah SDM atau sumber daya manusia. Di sini kurangnya ketelitian SDM, kecerobohan SDM, dan LTO yang tinggi. Untuk kurangnya ketelitian SDM dengan kode S1, kecerobohan SDM S2, LTO yang tinggi S3 dengan bobot masing-masing 51,6% dengan bobot 4, 19,4% untuk kecerobohan SDM dan bobotnya 2, 29% LTO yang tinggi dengan bobot yang 3. Pada tabel ini keterangannya merupakan paling kecil kemungkinan terjadinya risiko dengan probabilitas 0% sampai dengan 10%. Untuk jarangnya risiko dengan probabilitas yaitu 11% sampai 25%. Untuk kemungkinan ada di 26% sampai 50%. Sangat mungkin 51% sampai 80%, dan hampir pasti 81% sampai 100%. Untuk selanjutnya, untuk pemetaan risiko pada Pudak Scientific ini, dalam pemetaan risiko di PT Pudak Scientific ini ditentukan menyesuaikan dengan konsep dalam gambar yang ada di slide ini. Diagram pemetaan risiko yang menentukan rendah, sedang, dan tinggi dari probabilitas dan dampak dapat terlihat bahwa untuk P3, 01 dan P2 dampaknya sangat tinggi dan probabilitasnya rendah. Untuk P1, K2, K1, dan S2 dampaknya sangat rendah, namun probabilitasnya sedang. Lalu untuk S1 dan O3 dampaknya tinggi dan probabilitasnya pun tinggi. Untuk K3, O2, dan S3 dampaknya sangat rendah, namun probabilitasnya tinggi. Lalu
pengendalian risiko pada PT Pudak Scientific ini untuk fungsi perusahaan dalam pemasarannya, yaitu untuk resikonya harga jual terlalu tinggi, untuk harga jual terlalu tinggi, kurangnya pengetahuan produk, keinginan konsumen yang berubah-ubah, yaitu dengan yang pertama untuk itu mencari bahan baku yang lebih murah dan proses produksi yang dipersingkat. Untuk pengendalian risiko di PT Pudak Scientific ini, yang pertama kita harus mencari bahan baku yang lebih murah dan proses produksi yang dipersingkat, lalu memberikan informasi produk yang detail dan menarik untuk dibaca, lalu memberikan masukan kepada konsumen terkait produk yang akan dibuatkan, lalu mengingatkan jauh hari sebelum pengiriman barang, mempercepat produksi dengan mengefisiensikan waktu produksi, memberikan pengetahuan lebih mengenai K3-nya, memberikan pelatihan serta memberikan prosedur kerja yang detail, membuatkan SOP di setiap pekerjaan untuk acuan, lalu membuat motivasi pekerja dengan memberikan reward dan semacamnya. Lalu sebelum adanya surat perintah kerja diturunkan, diadakan persiapan baik itu bahan baku, sumber daya maupun mesin. Lalu mengingatkan supplier dan memberikan regulasi yang dapat dipatuhi oleh supplier. Dan yang terakhir dibuatkan jadwal preventif maintenance yang tepat dan tentunya harus dijalankan. Monitoringan PT Pudak Scientific itu ada 4. Yang pertama pemasaran, kedua keuangan, ketiga SDM, keempat ada operasional. Yang pertama kita akan bahas yaitu pemasaran. Pemasaran di PT Pudak Scientific itu dimonitoring dari proses produksi, pendistribusian hingga ke konsumen. Nantinya perusahaan itu akan memberikan jadwal produksi yang tepat dan akan ditempelkan di setiap stasiun kerja karyawan agar karyawan itu melakukan produksinya itu dengan baik. Yang kedua itu ada keuangan. Dalam memonitoring keuangan itu tidaklah sangat mudah. Dalam mengelola keuangan perusahaan itu harus dilakukan secara detail dan teliti. Tidak boleh ada yang terlewat satupun. Maka dari itu perusahaan itu harus memonitoring keuangan itu baik dari baik pengeluaran maupun pemasukan yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu dari hasil kegiatan kegiatan sehari-hari atau pembelian bahan baku untuk proses produksi, pendistribusian, itu harus secara detail ditulis atau dicatat di buku pencatatan perusahaan agar nantinya untuk mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang terdapat di sebuah perusahaan PT Pudak Scientific itu sendiri. Yang ketiga ada SDM. SDM itu menyangkut tenaga kerja yang ada di PT Pudak Scientific. Tenaga kerja yang ada di PT Pudak Scientific itu perlu dimonitoring juga oleh perusahaan dengan cara mengecek kesehatan yang ada di di perusahaan itu sendiri. Jadi nanti tenaga kerja yang ada di perusahaan PT Pudak Scientific itu secara rutin akan dilakukan pengecekan atau medical check up agar agar perusahaan itu tahu kesehatan tenaga kerja yang ada di perusahaan itu seperti apa gitu. Karena kan untuk menghasilkan produksi yang berkualitas, tenaga kerjanya juga harus memiliki tenaga kerja yang berkualitas juga. Dengan itu karyawan yang sehat itu dapat membuat produksi atau barang output yang berkualitas pula. Yang keempat ada operasional. Operasional itu dimonitoring itu dari hulu ke hilir. Maksudnya itu dari hulunya itu dari setiap bahan baku yang lolos dari QC, pengecekan mesin secara rutin, barang yang dari finishing lalu barang yang sudah di finishing lalu distribusi ke konsumen gitu. Itu harus dilakukan secara benar-benar teliti ya. Karena dari yang pertama itu proses produksi yang lolos QC itu berarti produksi yang dihasilkan oleh karyawan itu kan nggak cacat itu. Kalau misalkan produk yang sudah lolos QC tapi masih cacat, itu berarti harus tanda tanya kan, kenapa bisa terjadinya
kelolosan dari QC, padahal QC itu sangat penting bagi proses produksi sebelum lari ke finishing dan didistribusi ke konsumen. Nah, kalau misalkan barang cacat yang lolos QC tersebut sampai ke tangan konsumen, itu akan sangat rugi bagi perusahaan. Karena apa? Karena pelanggan tidak ingin menerima barang cacat dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Maka operasional itu juga sangat penting bagi perusahaan untuk dimonitoring. Setelah adanya pemonitoring PT Pundak Scientific, selanjutnya ada strategi dalam PT Pundak Scientific. Strategi Pundak Scientific itu ada 4 juga. Yang pertama pemasaran, yang kedua keuangan, yang ketiga SDM, yang keempat operasional. Yang pertama kita akan bahas pemasaran. Pemasaran itu, strategi pemasaran dalam perusahaan itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk mendapatkan promosi sehingga konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita, membeli produk perusahaan PT Pundak Scientific. Karena sekarang itu banyak sekali produk-produk luar atau produk-produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang kualitasnya itu lebih tinggi, spesifikasinya itu lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan yang PT Pundak Scientific ini hasilkan gitu. Maka dari itu perusahaan harus update untuk mengetahui atau melihat barang-barang terkini yang dihasilkan oleh produk pesaing, supaya perusahaan tidak gak ketinggalan zaman sama teknologi-teknologi yang udah dihasilin oleh perusahaan pesaing, supaya pelanggan-pelanggan juga tidak lari dari perusahaan ini gitu. Karena kan kalau misalkan produk kita kualitasnya masih lebih rendah dari produk pesaing dan harganya pun lebih mahal daripada perusahaan lain, nanti pelanggan yang setia kita ke perusahaan PT Pundak Scientific ini akan berpindah ke perusahaan pesaing. Maka dari itu strategi pemasaran itu sangatlah penting di sebuah perusahaan. Yang kedua ada strategi keuangan. Strategi keuangan di sini tuh, jadi perusahaan itu harus pintar-pintar untuk mengelola keuangan yang ada di perusahaan, dari setiap transaksi yang dihasilkan oleh perusahaan dari konsumen itu harus dikontrol, dan juga konsumen yang harus mematuhi peraturan cara pembayaran transaksi setelah membeli produk di perusahaan PT Pundak Scientific. Yang ketiga ada SDM. SDM itu jadi memberikan pelatihan kepada perusahaan agar biaya yang dikeluarkan tidak besar, dan membuat SOP di setiap stasiun kerjanya. Jadi setiap kerja yang dilakukan oleh pegawai itu harus dilakukan sesuai standar atau SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga nantinya karyawannya itu akan yang ketiga itu ada SDM. SDM itu yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu mengaitkan tentang tenaga kerja yang ada di perusahaan PT Pundak Scientific. Jadi perusahaan itu nanti akan memberikan pelatihan pada setiap pegawainya agar pegawainya itu lebih berkualitas gitu. Tapi dengan cara perusahaan itu akan memberikan SOP-nya di setiap stasiun kerjanya yang harus dipatuhi oleh pegawainya itu sendiri, agar nantinya tidak terdapat biaya yang keluar secara tinggi gitu jika karyawan-karyawan itu melaksanakan SOP-nya itu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang keempat ada operasional. Operasional di sini tuh yaitu si perusahaan itu nanti akan memberikan stasiun kerja atau membuatkan jadwal di setiap stasiun kerja untuk nantinya karyawan itu dapat melihat deadline produk yang dihasilkannya itu deadline-nya kapan gitu, supaya juga tenaga kerjanya itu menghasilkan produknya itu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan, dan juga menata ulang tata letak bahan baku yang ada di perusahaan dengan kualitas bahan baku yang agar tetap terjaga dengan baik, supaya nantinya jika terdapat bahan baku yang sudah tidak layak digunakan akan terkontrol dan tidak akan terpakai oleh kegiatan produksi. Karena
Karena bahan baku yang buruk itu akan menghasilkan produksi yang jelek juga. Maka dari itu operasional itu penting juga untuk dilakukan dalam strategi perusahaan PT Pundak Scientific ini. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga kesimpulan dalam setiap kegiatan pasti akan ada risiko yang menyertainya. Begitu pula dengan PT Pundak Scientific. Dengan membuatkan identifikasi terhadap risiko tersebut, maka dapat meminimalisir terjadinya dampak yang akan berpengaruh terhadap profit yang didapat, di mana dapat dilakukan melalui identifikasi risiko, mengukur risiko, mencari alternatif solusi, serta melakukan monitoring, dan yang terakhir yaitu membuat strategi. Risiko yang muncul pada Pundak Scientific antara lain yaitu risiko aspek pemasaran dengan harga jual terlalu tinggi, kurangnya pengetahuan produk, keinginan konsumen yang berubah-ubah. Ada juga risiko aspek keuangan yaitu keterlambatan pembayaran konsumen, penalti dari konsumen, pengeluaran untuk kecelakaan kerja. Dan yang ketiga itu ada risiko aspek SDM yaitu kurangnya ketelitian SDM, kecerobohan SDM, LTO yang tinggi. Dan yang terakhir itu risiko aspek operasional yaitu deadline yang singkat, keterlambatan datangnya bahan baku, kerusakan mesin. Setelah identifikasi lalu dilakukan perhitungan dan pemetaan terhadap risiko yang diidentifikasi. Dan yang terakhir dibuatkan monitoring lalu strategi.